menungso itu diciptakan sesungguhnya fi ahsani taqwim, diciptakan dengan sempurna, ada lahir, ada batin. Menungso itu dicetak ada unsur lahir, ada unsur batin. Fi ahsani taqwim, diciptakan dengan sempurna. Tsumma radadnahu asfala safilin. Akan tapi banyak yang terjerumus karena perilakunya, sistem-sistem yang terbangun di dalam diri kita, sadar atau tidak sadar. Kita tuh dicetak sempurna, akan tetapi banyak yang terjerumus karena perilaku kita, pemikiran kita, omongan kita yang tidak diperhitungkan, karena tidak disertainya dengan perilaku hati-hati dan waspada, sehingga kita merasa tidak menyindir, menyinggung. Pasti bahkan kalau kita tanya, maksud saya kan baik, pasti kalau ada orang yang ngejok, ada orang yang negur, pasti jika ditanya salahku opo, wong maksud saya itu baik, karepku ki apik. Setiap orang akan berbicara begini. Oh, menungso ki memang angel toh ya. Jaluknya begini, jaluknya itu terbuka. Mbok nek ditegurku aku langsung wae ditegur. Rasa disindir, aku ki jaluk ditegur langsung. Engko nek ditegur tukaran, napa ora? Menungso kuwi nek disinyali ora nyaut, ora nyambung. Nek disindir pegel, nek dinasehati mentah, pangkatmu apa kok nasehati, ngono. Terus kemudian nek disinggung, nek guri ngomong, gak seneng aku ngono kuwi, mbok terus terang wae. Nek gak seneng karo aku utawa nek aku ki salah ki ditegur langsung, diparani, diajak diskusi. Orang ngene carane, kan gitu. Nek ditegur tenan, ya nesu, yo ngamuk. Itu angele menungso. Engko nek ditegur ya iso nampa, oh nggih matur nuwun, ning di ati sateruse aku ora arep ngganggu kowe, kan begitu. Itu angele menungso. Kudune iki malah matur nuwun, terima kasih karena ada yang mau negur, tapi sebaliknya kita nggak akan pakai. Itu begitu. Kalau di dunia politik itu memang harus begitu. Kalau di dunia politik itu kok nggak loyal, terus ide-ide itu nggak supportnya terkait dengan support, katakanlah pencitraan khalayak dan sebagainya, itu memang harus. Jadi orang yang lugu dan jujur itu nggak bisa di politik. Orang yang lugu, orang yang jujur, orang yang tidak bisa main strategi untuk membuat sesuatu, ya berani bahkan untuk harus berani mentolo, harus mentalan. Di permukaan baik, harus berani di belakang itu jegal. Itu memang di dunia politik, di dunia itu memang harus begitu. Kalau nggak begitu nggak politik namanya. Jadi politik harus begitu. Jadi saya ngasih bantuan pamannya kepada kamu, ya kowe kudu nyoblos saya. Kalau enggak, ya saya buang kamu, kan gitu. Itu politik memang begitu. Jadi kalau kamu nggak bisa begitu, ya jangan berpolitik. Saya sadar, saya nggak bisa begitu, maka saya nggak berpolitik. Karena saya nggak bisa mentalan, saya nggak bisa bully. Itu saya sadar, saya bodoh di itu, saya goblok banget di situ, sehingga saya nggak bisa berpolitik. Saya lugu gitu, saya sadar, buh tenane ya. Perasa aku ki ora lugu sih, ya licik gitu. Tapi saya sadar. Karena orang politik itu harus cerdas. Membuat strategi menjatuhkan orang lain itu harus cerdas. Itu kalau di dunia politik, di internasional dunia kan seperti itu. Harus berani persaingan,
menjatuhkan kowe iki padha bisnismu karo aku ya kowe kudu tak ceblokke gitu loh. Itu kalau saya main politik lah. Ini saya goblok dalam hal ini. Aku kira aku nyindir, enggak, ya memang begitu faktanya. Jadi ya memang kalau kita ingin politik ya harus mentolo. Ya itu memang jenenge politik ya memang begitu sistemnya, memang begitu. Itu legal, formal, institusi, konstitusi, reguler, hukum ya begitu, itu memang begitu. Maka kamu akan sulit sinkron dengan dunia politik. Tapi nggak usah gimana-gimana, kowe kudu maklumi. Pada karo ngene, pangkatmu maling. Umpamanya begitu. Kowe dipangkat apa? Maling. Terus pangkat sing sisine rampok. Pangkat yang satunya copet. Ini memiliki tingkat kepangkatan yang berbeda dan kualitasnya berbeda. Kalau copet itu harus memiliki skill, kecepatan tangan mengambil dompet orang lain yang nggak kelihatan. Jadi, apa pekerjaanmu copet? Wah, itu so gak iso. Memang copet pekerjaannya begitu. Wong jenenge copet. Nek etaren duduk copet jenenge. Gitu loh. Kowe di pasar, kemudian kowe pemane suatu saat roh enek copet njikuki gitu. Ya, oh wi copet kan. Lho kok meneng? Ya memang pekerjaannya begitu, jenenge copet. Gitu. Nek kowe ngomong nganggo speaker, bapak-bapak, ibu-ibu, saya sebagai pencopet ya, ini saya mulai bergerak untuk mengambil dompet-dompet sampean. Tolong dompetnya kebutuhan jenengan berapa, sisakan di dompet 10.000 atau 50.000 maksimal akan saya copet. Itu jenenge copet goblok gitu ya. Ya, pekerjaannya copet itu memang mengambil yang orang lain tidak tahu, yang menjadikan dompet jika ditarik itu sing memiliki dompet itu gelo, nyesel, harus mentolo. Oh jenenge copet. Nek kowe pengen jadi copet, ya harus berlatih mentolo. Nek kowe gak mentolo, ya aja dadi copet. Kalau kamu wedi dosa, wedi mlebu neraka, ya aja dadi copet. Aku gak apa-apa di neraka, ya ora apa-apa dadi copet. Itu ya. Terus dhuwure maling. Ya maling memang pekerjaannya begitu, aja mbok paido. Maling kok. Wah, maling dekono mentolo, maling kayak dientekne barangnya yang dimaling itu entek. Lha kuwi komentar yang keliru. Jenenge maling itu memang mengambil haknya orang lain. Itu memang tugasnya maling. Job deskripsinya maling itu begitu. Lah kok mbok tegur, wong jenenge mbok bukani kalau maling. Lah itu berarti memang tugasnya begitu. Nek gak jiko duduk maling. Ya memang tugasnya maling. Gitu loh. Job deskripsinya tuh memang maling. Wes rasa piye-piye. Gitu kan. Tugasnya maling itu begitu. Lah, itu kan tapi dosa. Ya nek dosa ya kowe aja dadi maling kan gitu aja toh masalahmu kowe tok. Itu dadi neraka. Iya. Bagi maling kan bukan masalah surga dan neraka, tapi istilah maling, ada istilah kosakata maling itu adalah memang memiliki fungsi, tugas dan job deskripsinya itu adalah mengambil hak kepemilikan orang lain. Nek rampok itu sampai membunuh gitu. Kan itu memang tugas beliau. Tapi lah ngerti maksudku toh. Ora terus kemudian kowe engko daftar jadi itu maksudnya ada tugasnya gitu. Kowe nuturi maling. Kowe nek dadi maling sing budiman, maling yang berakhlak mulia. Goblok kowe. Kok bukaane judule maling. Piye maling sing mulia kuwi?